Di hadapan-Mu Tuhan, kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk kembali fokus ke dalam pembelajaran kebenaran firman Tuhan. Kami percaya dan senantiasa selalu percaya bahwa selalu ada rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Ketika kebenaran firman Tuhan ini ditaburkan, selalu ada semangat, selalu ada berkat, selalu ada sukacita, dan selalu ada teguran demi teguran untuk membuat hidup kami semakin hari semakin berkenan bagi Tuhan, semakin hari semakin menjadi berkat bagi sesama, bagi saudara, bagi pelayanan, bagi gereja, dan bagi siapa saja dan apa saja yang ada di sekitar kami. Pimpin dan sertai selama beberapa menit ke depan di dalam kami belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu saja yang ada di tengah-tengah kami dan memberkati kami semua. Kuduskan hati, pikiran, telinga, mulut, dan semua yang ada dalam diri kami, sebab firman-Mu yang kudus sudah siap untuk kami terima. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Sehat? Puji Tuhan, kudu sehat. Karena kesehatan itu larang ya. Larang tidak hanya karena dinilai dari nominal saja, tetapi juga mahal karena memang sulitnya untuk didapatkan. Tidak semua orang bisa mendapatkan kesehatan dengan mudah, apalagi di masa seperti sekarang. Ada beberapa di antara kita yang harus berjuang untuk kembali mendapatkan kesehatannya, seperti yang disampaikan Pak Pri. Itu saya percaya Pak Pri kalau suruh ngobrol atau kesaksian 1 jam itu mungkin kurang gitu. Cerita apa yang sudah terjadi dan sudah dialami kemarin. Duit waktu itu tidak jaminan Pak Pri bisa mendapatkan kesehatannya kembali, karena nyatanya oksigennya ora ono. Langka sekali. Vera itu muter-muter sampai kemana itu, sampai istri saya tanya dokter yang biasa langganan oksigen, dikasih nomor di telepon, gak ono juga ya toh, entek orang ono oksigen. Jadi mahal bukan hanya karena nominal harga uangnya saja, tetapi karena longko, sulit untuk didapatkan. Maka kalau kita sekarang ini diberikan kesehatan, jagalah senantiasa ya. Ya, walaupun bersyukur sudah banyak apa istilahnya itu, tenda-tenda ataupun tempat-tempat isolasi yang dibuat secara dadakan kemarin ketika gelombang 2 itu menyerang. Sudah banyak yang mulai dirobohkan, sudah banyak yang mulai dialihfungsikan kembali di beberapa kota, di beberapa daerah. Karena apa? Pasien entek. Sudah banyak tenaga medis maupun juga relawan-relawan medis yang dipulangkan baik ke yayasan atau rumah sakitnya maupun dipulangkan ke dinas sosial. Karena apa? Pasien entek. Dan sudah beberapa minggu atau bahkan 1 bulan ini tidak ada yang nambah. Ya puji Tuhan, tapi bukan berarti membuat kita mengendorkan apa istilahnya, usaha mengendorkan prokesnya, pakai masker, jaga jarak, dan terus tetap kita lakukan. Jangan menurunkan masker apapun alasannya, ya Pak Eko. Karena gue ngomong tak tegur saka kene. Karena apa? Untuk menjaga keselamatan kebaikan kita semua. Begitu ya.
Jangan membuat ini menjadi lengah. Tetap waspada, tetap jaga kesehatan, tetap jaga imun gitu. Baiklah, itu ada bagiannya sendiri yang akan atau yang bisa menyampaikan tentang itu. Bagian saya adalah menyampaikan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Masih di dalam seri kedewasaan, seperti yang saya sampaikan pada waktu ibadah syukur peringatan 17 tahun gereja kita. Menjadi gereja yang dewasa, menjadi gereja yang dewasa, menjadi pribadi yang dewasa, menjadi keluarga yang dewasa, seperti yang saya sampaikan kemarin, harus melewati sebuah proses. Tidak bisa instan. Yang mana di dalam proses untuk menuju kedewasaan tersebut, pastilah tidak luput dari yang namanya konflik, tidak luput dari yang namanya perselisihan. Dan memang mau tidak mau itu harus terjadi, supaya setiap kita semakin saling mengenal, supaya setiap kita semakin terasah. Minggu lalu saya mencuplik satu ayat yang mengatakan bahwa besi menajamkan besi, tetapi manusia menajamkan sesamanya. Salah satu cara manusia menajamkan sesamanya adalah melalui sebuah konflik, melalui sebuah perselisihan. Berarti perselisihan boleh, Pak? Bukan boleh, tidak boleh, tetapi mau tidak mau memang pasti akan terjadi. Telur 1 kilo di dalam 1 kresek pun bisa bentik. 1 atau 2 pasti akan sentet, bahkan pecah. Gelas di dalam kardus pun, sak kardus gelas isinya berapa tuh? 6 ya. Walaupun disekat pakai kardus, kadang ya cek iso bentik. Apalagi manusia, endok atau telur tidak punya pikiran, tidak punya ego. Tidak ada telur yang mikir, aku naik ngisor, lah naik kresek aku pengen naik dhuwur, ora ono. Tidak ada gelas yang punya pikiran. Aku diwadahi kerdus dhewe ndang aja dadekne siji karo kanca-kancaku, enggak ada. Tetapi manusia punya hati, punya pikiran, punya ego, punya jalannya sendiri yang terkadang kalau tidak disatukan, kalau tidak memiliki kesehatian, bisa menyebabkan konflik. Jadi pertama yang harus kita garis bawahi bahwa bukan boleh tidak boleh, tetapi konflik itu diminta atau tidak diminta, suatu saat pasti akan terjadi. Rumah tangga pun sama. Menikah 1 tahun, ya kebanyakan masih jarang konflik. Menikah 5 tahun, mulai muncul sifat-sifat aslinya. Bisa perasaan zaman pacaran serwegep, bareng saiki kok koyok ngono gitu. Biyen zaman pacaran walah dandan ki perlenter. Bareng wis nikah nek omahmu koloran dasteran. Ora nek menarik-menarike. Ya kan? Menikah 10 tahun, wah luwe meneh. Wong ki suwi-suwi jengkelke ya. Dhisik zaman pacaran koyone ora lho. Pak Repta itu menikah berapa tahun itu sudah? Sudah perak ya Pak? Lewat ya? 24 nanti. Perak sudah. Perak sudah atau kemarin itu? Perak ini berapa? 25. Berarti ini ada 30? Belum ya? Udah ya? Sering jengkel nggak Bu karo Pak Repta Bu? Jujur.
Tapi sering kan? Tapi sering kan? Dipaksa ngomong sering. Kadang aja. Tapi banyak tidak. Itu lek jare Pak Repto. Wis pirang masalah sing dilewati. Wah, ngitung wis bolali ya. Wis ping pira bentik berdua. Gak kehitung. Wis apal betapa menjengkelkannya, bahkan Bu Ripta ngomong wis biasa. Ini karena wis saking apalnya, saking kandele gitu loh mungkin ya. Tetapi konflik itu pasti ada dan tidak bisa dihindari. Maka hari ini kita belajar melalui sebuah perselisihan yang terjadi di tengah-tengah pelayanan jemaat di Filipi. Ketika Paulus menasihatkan kepada mereka, yang terus dalam kitab Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang kedua sampai dengan yang kelima. Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang kedua sampai dengan yang kelima. Firman Tuhan berkata, Filipi 4 ayat 2 sampai 5. Euodia kunasehati dan Sinteke kunasehati, supaya sehati sepikir di dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Sing lagi berselisih sapa? Sing lagi berselisih sinten? Ada orang yang bernama Euodia dan ada orang yang bernama Sintike. Paulus menyebutkan di sana mereka berdua sama-sama kawan sekerjanya. Orang yang turut ambil bagian bersama Paulus dalam pelayanan pekabaran Injil. Mereka sedang berselisih. Memang tidak disebutkan sapa sing gawe goro-goro. Memang tidak disebutkan tentang apa perselisihan itu. Tetapi poin pertama kita sudah dapat bahwa dalam segala hal yang melibatkan lebih dari satu orang manusia pasti ada perselisihan. Dan yang Paulus lakukan adalah dia berkata dalam ayat yang kedua, kunasehati engkau Euodia dan Sintike, supaya apa? Supaya sehati sepikir. Sehati, kata se, imbuhan se dalam sehati dan sepikir menunjukkan arti berarti satu. Kalau sepakat berarti kan satu pakat gitu kan, kita semua sepakat, satu pakat, satu suara gitu kan. Kalau sehati sepikir berarti satu hati, satu pikiran. Ya ora iso to Pak, kon padha Pak, aku pengenku ngene kok. Makanya Paulus katakan sehati sepikir dalam Tuhan. Artinya pikiran dan hatinya sama-sama ditaruh di dalam Tuhan. Tidak mengedepankan egonya lagi, tetapi kira-kira apa yang baik untuk umat, apa yang baik untuk Tuhan. Karena terkadang kita harus pahami bahwa tidak selamanya yang kita pikirkan itu benar. Maka bagaimana caranya supaya konflik itu bisa dicegah? Minimal bisa dinetralkan. Yang pertama yang harus dilakukan adalah menaruh hati dan pikiran pada Kristus, bukan kepada perasaan pribadi. Ya iso aku sing luwih dhisik pelayanan ndek koto, ndek situ, ndek kono, kata Sintike. Ya iso aku luwih senior, kata Euodia. Aku lebih berpengalaman. Bukan itu. Tetapi menaruh hati dan pikiran sama-sama di dalam Kristus.
Ketika hati dan pikiran ada di dalam Kristus, yang ada hanyalah kedamaian. Wis to, wong lek senengane gawe goro-goro, saya yakin hati dan pikirannya tidak di dalam Kristus. Percayalah. Karena ketika orang menaruh hati dan pikirannya di dalam Kristus, wong Kristus itu kan raja damai. Kristus itu kan maha kasih. Nggih napa mboten? Kalau hati dan pikiran ada di dalam Kristus, maka yang ada juga hanya kedamaian, yang ada hanya kasih, dan semua yang baik. Semua yang baik, semua yang benar. Itu. Maka mari kita sama-sama menaruh hati dan pikiran di dalam Kristus. Harus saling merendahkan diri. Setidaknya salah satunya, supaya konflik tidak menjadi semakin berkepanjangan. Sekali lagi, Paulus tidak mengungkapkan apa masalahnya, dan bukan yang prioritas bagi Paulus untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang gawe goro-goro. Coba Anda lihat, baca itu sampai perikop terakhir. Tidak ada Paulus mengungkapkan, sinteke mukane to kowe iki aja ngeyelan, udah mukane kowe iki ngokne, tidak ada. Siapa yang salah, siapa yang benar, bukan yang prioritas. Tetapi yang prioritas adalah bagaimana mereka mau meletakkan hati dan pikirannya di dalam Tuhan. Yang paling penting bagi Paulus supaya mereka pada akhirnya akur. Akur tahu enggak? Akur tahu enggak? Rukun. Makanya minta bantuanlah Paulus kepada seorang teman sekerjanya yang lain yang bernama Sunsugos. Tolong, ayat yang ketiga itu. Ku minta kepadamu, Sunsugos, tolonglah mereka. Akurno mereka. Rukunkan kembali mereka. Gitu loh. Harus seperti itu. Jadi kalau memang sudah tidak bisa sehati dan sepikir dalam ide dan karya, tetapi setidaknya mari kita sehati sepikir di dalam Tuhan. Supaya kalaupun ada perbedaan, ada konflik, ada masalah, ada problem, kita kembali kepada kasihnya. Tuh. Ini mau di dalam rumah tangga, mau di dalam gereja, mau dalam pekerjaan, dimanapun ini berlaku. Yen wis ora iso bener-bener sehati sepikir dalam pikiran dan karya dan ide dan semuanya, mari kita kembali taruh pikiran dan hati kita sama-sama di dalam Tuhan. Ibu pengene solek Natalan tuku klambi sik. Bapake pengene solek Natalan klambine wis akeh paga klambi we. Nyicil nyelengi tuku omah, nyicil nyelengi tuku mobil, nyicil nyelengi tuku motor. Hal iki diterus-terus nih ora bakal gathuk. Maka ketika hati dan pikiran tidak bisa menyatu, satukanlah hati dan pikiran itu di dalam, supaya kalaupun memang sudah tidak seide tapi tetap sayang, tetap sayang. Ya wis ra apa-apa lek pengenmu tetap tuku klambi ora apa-apa, penting aku sayang, I love you full lah pokoknya. Nah gitu loh. Karena hati dan pikirannya sudah ditaruh di dalam Tuhan yang penuh kasih, penuh kedamaian. Njur neng-nengan sampai Desember, sampai bertahun baru. Ngono. Aja ya. Sehati sepikir di dalam Tuhan. Yang kedua, ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa, dan dibaleni lagi, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Maka ketika terjadi konflik, ketika terjadi perselisihan, bersukacitalah. Lupa kok seneng Pak enak masalah. Ono masalah kok sukacita, bukan seneng karena masalahnya. Hati yang sukacita itu, hati yang gembira katanya membawa obat. Saya yakin bukan hanya obat-obat gue penyakit-penyakit fisik, tapi obat penyakit hati. Kuncinya juga
cita. Kalau jenengan, kalau saya hawane mung emosi, ora ana sukacita, kepancing sithik, Pak Batiar omongane idene ora enak, tarung. Jenengan mboten? Lek pikirane sing dipenuhi cuma emosi dan kenegatifan itu apa? Ya akeh. Sing elek-elek yang tidak sesuai dengan kata firman Tuhan itu yang negatif. Kalau semua memenuhi hati dan pikiran kita, tarung. Tapi kalau hati kita dipenuhi sukacita, mau orang ngeyel kek, mau orang ngomong gak enak kek, ya mau guyu tok dalam hati, ya wis ora apa-apa. Sukacita menjadi kunci selanjutnya. Maka landasilah hidup kita dengan sukacita, karena sukacita bisa membuat kita menjadi ikhlas. Diterima ataupun tidak diterima ide gagasan kita, ya ikhlas. Karena apa? Saya sukacita melayani Tuhan. Saya sukacita di dalam bekerja. Saya sukacita di dalam membangun rumah tangga ini. Mengapa lagi harus sukacita? Karena sukacita itu membuat kita dapat menerima kekurangan orang lain. Ora apa-apa bojoku kaya ngono, karena aku sukacita. Ya wis ora apa-apa. Tidak apa-apa istriku, suamiku, engkau berbuat salah, aku mengampunimu. Karena apa? Hidupku melimpah dengan sukacita. Jadi dengan sukacita, orang itu bisa melakukan segala hal dengan mudah, mengampuni dengan mudah, memaafkan dengan mudah, menerima kekurangan dengan mudah, menjalani hidup yang walaupun berat dengan mudah. Karena apa? Sukacita. Nah, ini tak baleni lagi. Dulu pernah tak bilang, pernah saya sampaikan, pernah tidak Anda dianggap berbeda oleh orang lain karena Anda Kristen? Tapi ini positif. Bu Ripto, yang lihat Bu Ripto loh, kok enak adem gitu. Wah, kok kayak ora tahu kurang duit. Apa ora tahu tukaran ya Bu Ripto itu ya. Bu Ripto kok penak terus lan apa to? Wah, kok enak apa-apa kok mesem. Anak apa itu tetap sumringah gitu. Pernah enggak digitu kan? Nanti apa boten? Pernah apa ndak? Nyawa wong Kristen ya penak susah kok ya marane gereja kok ya nyanyi-nyanyi tepuk tangan. Pernah apa tidak? Pernah apa tidak? Jarene yo sakit ora enak, ora iso bekan, tapi lek nyetel lagu rohani karo nyanyi-nyanyi manggan. Jarene nggih nek kamar mandi wis sambekane menggeh-menggeh, tapi nyetel lagu rohani cek nyanyi-nyanyi. Mengapa itu bisa terjadi? Apa yang membuat kita sanggup dan mampu melakukan itu? Suka. Ya, pernah tidak ada dinilai, dikira orang ini kita itu sugih, kayak duit itu kayak seolah-olah kayak rane ente gitu loh, anggapannya orang kepada kita. Nah, salah satu ciri-cirinya biasanya tinggal tujuan golek utangan. Salah satu ciri-cirinya itu. Benane wong butuh morone nek kita. Benane wong butuh apa morone nek kita. Siapapun, kadang ya satu orang itu ada berganti-ganti. Pernah enggak? Rumpang niki kaya duit iki kok nyumber terus lho. Padahal ya kita yang ngrasane orang tentu ngono. Tapi mengapa itu ya terjadi? Gara-gara jenengan sumeh. Ngapa jenengan sumeh? Penuh suka. Nah, ini loh, ini yang membedakan tuh ini. Makanya dikatakan, diperintahkan sampai sampai 2 kali itu. Sekali lagi pisan kas tak omongi, bersukacitalah di dalam Tuhan. Karena sukacita ini yang membuat kita itu bisa melakukan apapun yang tidak mungkin, mampu melewati apapun yang berat. Bahkan di masa konflik, di masa penuh dengan masalah, sukacita ini yang membuat kita bisa menerima kekurangan dan kelemahan orang lain. Sukacita. Yang ketiga, yang terakhir ya. Stilu wes jam 09.00. Ayat yang kelima.
Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Yang ketiga, supaya konflik masalah minimal bisa diredakan, tunjukkan saja kebaikan hatimu. Yang penting jadi orang itu baik. Yang penting jadi orang itu istilahnya apa? Pembawa damai, pembawa berkat. Nah, ini yang tak ulangi sampai 2 kali khotbah kemarin, ini tak ulangi lagi. Piye carane? Bagaimana caranya supaya dengan keberadaan kita orang-orang itu nyaman? Jangan justru keberadaan kita membuat orang lain menjadi males, ora nyaman, pengene lunga. Nah ini, nyatakan kebaikan hatimu. Terlebih di dalam menghadapi masalah, di dalam menghadapi konflik, ini sangat penting. Kalau kita mau bedah gitu ya, saya sedikit mencari apa sih maksudnya kebaikan hati ini di dalam bahasa aslinya, gitu, dalam bahasa Yunaninya. Perlu tak sebut ke Yunani ini enggak? Enggak apa-apa ya. Kebaikan hati itu dituliskan dengan kata epiekes. Epiekes. Artinya itu apa? Di Alkitabnya, di Alkitab Yunani dituliskan dengan kata epiekes. Kemudian saya cari maksudnya epiekes itu apa toh? Sabar, lemah lembut. Terus apa lagi tadi tak tuliskan temuanku tadi? Ramah, perhatian. Jadi yang dimaksud dengan kebaikan hati yang dinyatakan kata kebaikan hati itu sabar, lemah lembut, perhatian, dan ramah. Maka menjadi sinkron dengan pokok utama bahasan kita ketika terjadi konflik. Jadilah pribadi yang sabar, pribadi yang lemah lembut. Aja nesunan, apa meneh mutungan, ora bakal selesai masalahnya. Ya toh, nyambung toh? Nyambung toh firman Tuhannya, artinya pribadi yang ramah, yang perhatian, yang mengerti bagaimana karakter lawan bicara, tidak memaksakan diri untuk masuk ke dalam pikiran mereka. Itu perhatian. Nah, inilah yang harus kita lakukan supaya bisa mengontrol konflik dalam kehidupan kita. Sabar. Hendaklah kebaikan hatimu dinyatakan kepada semua orang. Itu kunci yang ketiga. Apa tadi yang pertama? Sehati sepikir dalam Tuhan kudu komplit. Karena lah cuma sehati sepikir tok, kadang ora bakal iso nyambung. Aku senenganku sego goreng, jenengan senengane sego pecel ya dipaksa ya ora iso. Ya lho, Pak Repto senengane, Pak Repto ki senengane apa ya? Lele ora doyan. Iwak-iwak laut ya anu, daging ya jenengan sayur lah lek Pak Repto pagari. Aku dipaksa kon sayur, ya aja maksa. Kita nggak akan bisa dipaksakan pikiran dan hati kita jadi sama, tetapi ketika hati dan pikiran kita ditaruh di dalam Tuhan, saya menghormati Pak Repto yang makan sayur, Pak Repto pun menghormati saya yang tidak suka sayur. Hah? Lebih yang terang mau. Anggur sayur saya godong-godongan. Saling menghormati jadinya. Sehati sepikir. Terus apa? Suka cita. Landasi hidupmu segala sesuatunya dengan sukacita. Yang ketiga apa? Kebaikan hati yang di dalamnya ada kesabaran, kelemah lembutan, keramahan dan perhatian tadi.
Jadi percayalah ketika ini bisa kita upayakan dan perjuangkan bersama-sama menjadi gereja yang dewasa, menjadi pribadi yang semakin dewasa, menjadi keluarga rumah tangga yang semakin dewasa, itu gampang dicapai. Lo berumah tangga lama belum tentu keluarganya dewasa lo. Ini jerone udur wae, udur tau udur. Tukaran eker wae, eker meneh malah. Tukaran wae, padu wae. Itu berarti orang dewasa. Meh nikah 20 tahun kayak itu 30 tahun kayak tapi lagi sering eker. Ya berarti kalau Bu Repto sudah biasa. Jadi Pak Repto ketika mungkin suatu saat Pak Repto nesu-nesu, Bu Repto menenges biasa. Itu berarti wis dewasa. Tapi lek Bu Repto terus kepancing malah tambah menesu. Berarti orang enek sukacita kayak mau berarti urung dewasa. Itu malah bagus kalau biasa Pak. Berarti wis didewasakan melalui proses itu. Sudah mau menerima tadilah kekurangannya. Tidak memaksakan kudu podo pikirannya karo aku. Nah itu sudah dewasa. Gereja pun sama demikian. Beberapa kepala ini nggak mungkin punya ide yang sama dengan saya, dengan sesama ini tidak mungkin. Tapi yuk kita taruh pikiran kita, hati kita di dalam Tuhan. Supaya walaupun ora podo, tetapi tetap ada sukacita dan bisa melakukan semua bersama-sama. Gitu loh ya. Mari menjadi pribadi, menjadi gereja yang semakin didewasakan dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan duduk kepada dan berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman-Mu ini yang kembali menegur kami, mengingatkan dan membawa kami ke dalam kedewasaan. Di dalam iman, dalam kepribadian, dan di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan menyentuh setiap hati kami masing-masing. Hati yang senantiasa rindu untuk mendengar karya dan sabdanya Tuhan. Mohon ampun jikalau hamba-Mu kurang sempurna, jikalau hamba-Mu tidak menyampaikan apa yang sepenuhnya Tuhan inginkan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang menyempurnakan di dalam setiap hati jemaat-Mu, baik mereka yang ada di tempat ini maupun siapa saja yang menyaksikan rekaman video ini. Yang percaya Tuhan punya rencana atas kami, atas gereja kami, atas keluarga kami, dan atas apapun yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.